17 Agustus 1945, pagi hari di rumah Soekarno. Setelah dari rumah Laksamana Maeda, semua pulang ke rumah masing-masing. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Sedangkan Soekarno juga pulang dan disambut Fatmawati. Assalamualaikum. Bu. Waalaikumsalam, Bapak sudah datang. Tadi bagaimana, Pak? Alhamdulillah, naskahnya udah selesai. Besok tinggal proklamasi. Alhamdulillah, tapi kok mukanya Bapak kelihatan pucat ya? Iya Bu, saya capek. Kalau begitu, Bapak istirahat dulu saja. Nanti saya ambilkan obat ya. Baik Bu. Sebelum itu, Bapak minta tolong jahitkan bendera untuk dipakai besok saat proklamasi ya. Boleh, Pak. Nanti saya akan minta tolong kepada para pemuda untuk disiapkan kainnya. Yang penting, sekarang Bapak istirahat dulu saja ya. Setelah keluar dari kamar, Fatmawati memanggil Latif. Latif, kemarilah. Iya, Bu. Bisa minta tolong carikan kain putih? Niatnya akan saya jahit bersama kain merah yang ada. Siap laksanakan, Bu. Sesaat kemudian, Latif menemui Fatmawati memberikan kain putih yang ia peroleh. Ini, Bu, kainnya. Alhamdulillah, Apakah ada yang bisa saya bantu lagi, Bu? sudah tidak ada lagi. Terima kasih ya, Latif. Siap, Bu. Di tempat yang berbeda, Latif bertemu dengan Suhud dan Trimurti. Selamat pagi, Latif. Tadi Suhud, saya baru bertemu sama Ibu Fatmawati untuk memasukkan kain yang akan dari sebagai bendera. Alhamdulillah, tetapi bagaimana dengan jam bendera? Oh iya, mari kita cari dan laksanakan. Ya, laksanakan. Dan untuk kamu, Trimurti, kamu bantu kita untuk menyiapkan benderanya dan kamu yang akan memegang benderanya. Siap, Bu Fatih. Nanti yang ada yang perlu saya bantu lagi, silakan menemui Ibu Fatmawati untuk ucapkan. Baik, saya pamit terlebih dahulu. Di sisi rumah Soekarno, Muwardi bertemu dengan Wilopo. Kenapa kamu sangat gembira, Wilopo? Tentu saja Pak, negara kita sebentar lagi menjadi negara yang merdeka. Siapa yang tidak senang? Saya senang sekali rasanya. Iya, kamu benar. Semua orang bahagia dan juga gembira. Bolehkah saya minta tolong padamu? Apa Pak yang bisa saya bantu? Untuk proklamasi nanti kita membutuhkan sound system. Dan gimana caranya kamu bisa mendapatkannya? Kalau tidak salah ingat, saya punya Pak teman namanya Gunawan. Dia pemilik radio Satria. Baiklah, sekarang kamu pergi ke sana untuk meminjamnya. Baik Pak, siap. Di tempat yang lain, Latif menugaskan Sudanko Singgih untuk segera koordinasi mengumpulkan masyarakat sebelum jam 10.00 pagi hari. Singgih, kemarilah. Siap Bung, ada apa? Saya minta tolong kepadamu untuk kerahkan pemuda ke penjuru Jakarta untuk mendengarkan proklamasi dan kembali lagi ke sini sebelum jam 10. Siap, laksanakan Bung. Saya berangkat dulu. Sebentar. Hati-hati saat kamu melaksanakan tugas ini. Jangan sampai pasukan Jepang mengetahui atau berusaha menggagalkan. Siap Bung, saya akan segera menghubungi pemuda-pemuda di segala penjuru dengan hati-hati. Saya berangkat dulu. Siap, laksanakanlah. Trimurti menemui Ibu Fatmawati di ruang jahit. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Masuklah, Trimurti. Saya diutus Bu Latif untuk kesini, Bu. Mungkin Ibu butuh bantuan. Benderanya sudah Ibu jahit. Besok kamu bantu kibarkan ya. Alhamdulillah, Ibu. Benderanya bagus dan penuh arti ya.
Ya, semoga besok pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar ya. Amin Ibu. Mungkin Ibu ada perlu bantuan lagi? Ibu rasa tidak ada, kamu bisa bantu-bantu di dapur sekarang. Siap Ibu. Sementara itu, Hairul Saleh yang sebelumnya aktif dalam mempersiapkan proklamasi bersama kelompok pemuda, terlihat berbincang penuh semangat dengan sesama pemuda. Hal ini adalah hasil dari perjuangan kita. Ini bukan akhir, ini awal. Kita harus mempertahankannya dengan darah dan pikiran kita. Apakah Bung Karno akan menyampaikan sesuai harapan kita? Bung Karno akan menyampaikannya karena seluruh bangsa, bukan karena Jepang. Karena ini adalah hak bangsa kita untuk merdeka. Ini sudah jam 9:30, kenapa Bung Karno belum juga keluar kamar? Oh iya, kalau begitu biarkan saya ke kamarnya. Hairul Saleh menuju kamar Soekarno dan mengetuk pintu. Permisi Bung, apakah saya boleh masuk? Oh ya, masuk. Permisi Bung, sekarang sudah jam 9:30 dan masyarakat sudah berkumpul di lapangan. Apakah Bung tidak ingin menemuinya? Oh ya, saya akan keluar begitu ada Bung Hatta. Baiklah kalau begitu, saya izin keluar dulu. Muhammad Hatta datang ke rumah Soekarno. Ia menghampiri Soekarno yang sedang sakit kala itu di kamarnya. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Ayo Bung, saatnya kita menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Saya akan menemani Bung Karno sepanjang acara. Baik, mari kita simpulkan perjuangan bangsa kita selama ini. Pada kesempatan pagi ini, kita berkumpul untuk menjadi saksi dari peristiwa penting yang selama ini kita tunggu. Peristiwa yang selalu menjadi impian dan harapan sebagai bangsa yang terjajah. Dari bertahun-tahun lalu hingga beratus-ratus tahun lalu, kita memperjuangkan kemerdekaan kita agar bebas dari penjajahan. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi ujung tombak kehidupan kita, berubah menjadi lebih baik, lebih layak dari sebelumnya. Terima kasih kita ucapkan kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaan bangsa kita dengan segenap jiwa dan raganya. Dari mulai penjajahan bangsa Portugis, Inggris, Jepang, dan Belanda, kita selama ini seolah seperti orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah. Namun di dalam hati kita menjunjung tinggi keinginan dan impian kita untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan kita itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah perjuangan yang hasilnya dapat kita saksikan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi. Proklamasi, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.